Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam edisi Sapa Ramadan Sekolah Indonesia Kairo. Sapa Ramadan kali ini merupakan edisi ke-10, 29 April, bertepatan dengan 17 Ramadan. Sahabat pendengar, perkenalkan saya Vela Fazia sebagai host Sapa Ramadan kali ini. Tamu istimewa sebagai narasumber merupakan orang nomor 1 di lingkungan Masisir, mahasiswa Indonesia di Mesir. Sudah pada kenal kan? Walaupun sudah banyak yang kenal, saya kenalkan lagi ya. Namanya Kak Farhan Aziz Wildani. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Vela sehat? Alhamdulillah baik. Oh iya Kak, biar teman-teman lebih kenal lagi dengan Kakak, boleh nggak Kakak perkenalkan diri? Oke, boleh, sangat boleh sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Farhan Aziz Wildani. Asalnya dari Jawa Tengah, Banjarnegara, dan sekarang mendapatkan amanat untuk menjadi Ketua Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir. Ada lagi? Makasih Kak sudah perkenalkan diri. Kak, ngomong-ngomong, kita sekarang dalam suasana pandemi COVID-19. Ini berlangsung lebih dari setahun. Tentunya hal tersebut berdampak pada pelaksanaan kegiatan TPMI. Kita mendengar dari Kakak selaku Presiden TPMI, gimana cara menyiasatinya sehingga agenda kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Vela, mungkin lebih alangkah baiknya saya ingin mengucapkan salam dulu ya kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga teman-teman semuanya sehat. Hamdan wa syukranillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Terima kasih kepada Vela ya, selaku moderator pada sore yang berbahagia ini dalam acara Sapa Ramadan yang langsung diinisiasi oleh teman-teman SIK semuanya. Seperti itu. Ini adalah sebuah momen yang luar biasa khususnya bagi saya bisa menyapa teman-teman SIK yang ada. Maka dari itu apa-apa yang nanti mungkin menjadi pertanyaan dan juga penyampaian, entah itu dari saya ataupun dari Vela sendiri, itu merupakan tali silaturahmi yang memang sedang kita jalin. Dan juga sedikit cerita, khususnya dari saya pribadi, mungkin nama SIK itu bukan sesuatu yang asing ya, karena pernah ataupun istilahnya saya sendiri pernah menjadi guru pramuka di SIK itu kalau nggak salah di tahun 2017, dan mungkin ada beberapa orang dari siswa yang di sana mungkin masih ingat dengan saya pribadi, walaupun sekarang mungkin sudah tidak seperti itu. Makanya senang sekali untuk saat ini saya bisa diundang, saya bisa disambungkan lagi tali silaturahminya kepada teman-teman semuanya. Dan saya ingin berpesan kepada teman-teman, tetap jaga kesehatan, karena memang kondisi untuk saat ini sedang tidak memungkinkan jikalau itu harus kita adakan dengan tatap muka. Seperti itu. Oke, terima kasih tadi penyampaian yang sudah disampaikan ataupun pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Vela terkait kegiatan dan juga apa sih efeknya gitu loh dengan keadaan ataupun kondisi yang saat ini sedang kita hadapi, apalagi Mesir dengar-dengar sudah memasuki gelombang ketiga, betul ya? Iya. Dan memang keadaan seperti ini itu sudah kita rasakan 1 tahun yang lalu, tepat 1 tahun yang lalu, yang dimana sebenarnya pada tahun-tahun sebelumnya kegiatan di Ramadan itu selalu full, selalu rame, selalu meriah, tetapi dengan adanya kondisi seperti ini otomatis itu mempengaruhi dan juga sangat tidak
bisa kita lakukan seperti halnya tahun-tahun sebelumnya. Yang tahun sebelumnya misalkan ada taraweh bareng di SIK, tahun ini misalkan jadi nggak ada. Yang tahun sebelumnya misalkan ada Maidatur Rahman di jalan-jalan, tahun ini menjadi tidak ada. Yaitu tidak lain sebenarnya untuk kemaslahatan ataupun untuk kebaikan bersama karena kondisi yang sedang terjadi, yang sedang kita rasakan seperti ini. Dan itu memang berbanding lurus dengan apa-apa yang menjadi kegiatan di PPMI Mesir. Seperti biasa, memang di PPMI Mesir sendiri selalu mengadakan acara yang berupa event biasanya untuk setiap tahunnya. Yang di situ biasanya berkumpul orang, yang di situ biasanya berkumpul teman-teman mahasiswa dan pelajar untuk memperingati suatu hal. Tetapi dengan kondisi seperti ini, hal itu sangat tidak mungkin terjadi. Makanya khususnya dari PPMI tahun ini seberusaha mungkin tidak mengadakan hal yang memang itu sudah lumrah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kita berusaha untuk fokus kepada hal-hal yang memang itu mendasar dan juga diperlukan oleh organisasi khususnya PPMI Mesir itu sendiri. Contohnya, mungkin kita sedang fokus kepada perbaikan database yang memang itu bisa kita lakukan di dalam ruangan dan memang hanya orang-orang tertentu saja, ataupun hal-hal yang lain yang memang itu menjadi fundamental khususnya untuk PPMI Mesir itu sendiri. Seperti itu, Vela, kurang lebihnya. Baik. Oh ya Kak, bagaimana dengan perkuliahan dan ujian di Al-Azhar selama musim pandemi COVID-19 ini? Apakah semuanya dilaksanakan secara online? Terima kasih tadi untuk pertanyaan yang kedua. Gimana sih sekarang sistem perkuliahan di tengah masa yang seperti ini gitu. Kemarin dari kebijakan Azhar sendiri, walaupun dengan kondisi seperti ini, teman-teman tetap mengadakan ujian secara offline ketika pas termin pertama, walaupun di situ memang ada kebijakan bahwasannya kepada semua teman-teman yang takut untuk terhadap virus corona ini mungkin bisa mengajukan tahdzir ataupun bisa mengajukan permohonan untuk tidak mengikuti ujian seperti itu. Dan itu memang menjadi tantangan lah khususnya kepada teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman pelajar yang dalam kondisi seperti ini pun itu masih tetap dituntut untuk melaksanakan ujian ketika pas termin 1 itu dengan offline. Dan ternyata ketika pas lagi masuk ke termin 2, karena sekarang kita berada di termin 2, itu kebijakan yang diajukan oleh pihak Al-Azhar itu sendiri, itu memang ada sistem yang itu offline dan juga ada sistem yang itu online. Jadi biasanya kita dalam seminggu itu masuk 2 kali, itu untuk offline-nya, dan juga 2 hari lagi itu untuk online-nya. Dan itu biasanya digilir dari setiap tingkat. Dari tingkat 1 misalkan hari Sabtu dengan hari Ahad misalkan. Dan tingkat 2 hari Senin dan hari Selasa. Berarti ketika misalkan tingkat 1 itu masuk ketika offline-nya, tingkat-tingkat yang lainnya itu akan mengadakan online. Ketika misalkan tingkat 2 hari Senin dan hari Selasa masuk, berarti tingkat-tingkat yang lainnya itu akan mengadakan online. Jadi benar-benar digilir sistemnya seperti itu. Dan itu pasti mempengaruhi lah dari teman-teman, terutama dari penyampaian dosen kepada kita. Jadi kerasanya beda lah. Kalau misalkan kita bertatap langsung dengan dosen dan juga penyampaiannya lewat audio ataupun dengan visual, itu pasti akan beda. Ilmu yang nyampe ke kita pun itu pasti akan berbeda seperti itu. Itu mungkin menjadi kendala jikalau pertemuan kuliah itu harus online. Tetapi sekali lagi karena memang melihat kondisi dan juga suasana situasi di sini seperti ini, mungkin hal itu menjadi sesuatu yang baik untuk dilakukan oleh teman-teman dan juga dari pihak Azhar itu sendiri. Terlepas dari itu, mungkin ada teman-teman yang kuliah di universitas lain seperti Cairo University ataupun Enusam University, mungkin tidak jauh dari dari kebijakan yang sebenarnya dijalankan oleh Azhar itu sendiri. Seperti itu. Oke. Selaku Presiden PPMI, Kakak juga mempunyai segudang agenda pribadi. Bagaimana cara Kakak mengisi bulan Ramadan kali ini? Oke. Jujur, terkait agenda pribadi memang dari awal
terutama dari saya pribadi selaku presiden, itu adalah sesuatu yang menjadi konsekuensi dan juga menjadi komitmen khususnya dari diri saya pribadi ketika misalkan kita menjabat kepada ataupun di suatu organisasi ataupun suatu lembaga, maka kita akan mengedepankan urusan bersama ataupun urusan umum dulu. Baru setelah itu kita memikirkan untuk urusan pribadi. Tetapi tidak lepas ketika di bulan yang suci ini, karena memang ini adalah bulan rahmat, bulan penuh berkah dan segala macamnya, maka mau nggak mau saya pun harus berusaha untuk menekan ataupun berusaha untuk memaksa diri saya untuk bisa ikut dengan rutinitas yang seharusnya sudah kita jalani, terutama di bulan-bulan yang sebelumnya ataupun di bulan Ramadan sebelumnya, seperti sholat tarawih, seperti tadarus Al-Quran. Maka motivasi yang selalu saya pegang kalau misalkan itu terkait mengenai ibadah, saya sampai nulis di HP saya, di screen depan saya, sampai saya tulis seperti ini. Tulisannya adalah seperti ini, kau boleh ganggu aku yang lain, tapi jangan sholatku. Seperti itu. Jadi dalam hal ini nggak ada suatu hal yang paling penting kecuali memang ibadah. Maka dari itu tetap walaupun dengan kesibukan yang luar biasa, apalagi sekarang problem, masalah, dan juga agenda yang dihadapi itu mungkin bisa terbilang berat, tetapi untuk masalah ibadah tetap nomor satu. Ya usikum wa iya nafsi lah ya, walaupun dari saya pribadi pun masih susah ataupun masih berat untuk istiqomah, tetapi yaitu istiqomah min alfi karomah. Maka gimana caranya kita bisa tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa, terutama sunah-sunahnya dan lain-lainnya, itu untuk untuk meningkatkan iman kita juga lah. Seperti itu. Ini pertanyaan yang terakhir ya, Kak. Pandemi COVID-19 telah berlangsung sejak tahun lalu dan telah menyebabkan 3 juta kematian di seluruh dunia. Menurut Kakak, hikmah apa yang dapat kita petik dan pelajari dari adanya pandemi COVID ini? Oke. Hikmah yang paling bisa dirasakan ataupun yang paling bisa kita ambil adalah bahwasannya ada dua hal yang itu begitu mahal di dunia ini. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu. Jika kita kehilangan salah satu dari kedua ini, maka kita akan seperti halnya kita kehilangan segalanya. Nah, hikmah yang bisa kita ambil bahwasannya dengan adanya pandemi COVID-19 ini akhirnya kita sadar seberapa penting sih kita untuk memperhatikan kesehatan kita. Seberapa penting sih kita harus menjaga pola hidup kita sehari-hari. Seberapa penting sih kita harus menjaga perilaku kita dengan orang lain dan segala macamnya. Maka itu adalah hikmah yang paling kelihatan yang bisa kita rasakan. Mungkin efek positifnya adalah setelah adanya pandemi ini orang akan aware ataupun akan sadar, oh ternyata hal seperti ini itu tidak baik untuk kesehatan. Oh ternyata saya melakukan ini itu tidak baik untuk tubuh saya pribadi. Maka itu akan menjadi sugesti tersendiri di dalam diri orang tersebut bahwasannya kejadian-kejadian yang sudah lampau, terutama di pandemi COVID-19 ini, yang kita katakan itu tidak sedikit untuk menelan korban, bahkan itu banyak sekali gitu loh. Mereka akan merasa, oh ya, saya harus menjaga kesehatan saya mulai dari sekarang. Seperti itu yang sangat menonjol. Dan juga dari efek positifnya lah dari adanya pandemi COVID-19 ini. Dan juga yang kedua mungkin efeknya adalah terkait masalah waktu. Akhirnya kita bisa benar-benar menghargai waktu. Yang sebelumnya misalkan banyak orang yang memang sekolahnya itu langsung pergi ke sekolah. Akhirnya sekarang di rumah. Akhirnya kan banyak waktu kosong. Banyak waktu kosong yang bisa digunakan, banyak waktu kosong yang bisa dimanfaatkan, dan segala macamnya. Nah, disitulah sebenarnya apakah kita memanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin dan kita melakukannya dengan hal-hal yang baik atau sebaliknya. Itu yang akan menjadi rasa yang mungkin ketika misalkan kok sudah kembali normal itu akan ada
rasa itu kepada setiap orang. Seperti itu. Itu Vela yang paling ini sih ya, yang paling yang paling jelas yang bisa kita rasakan efek sampingnya. Tetapi jujur dalam kondisi seperti ini, khususnya dari diri saya pribadi dan juga mungkin dari Vela dan juga teman-teman SIK yang lainnya, otomatis terutama kita pasti dituntut untuk gimana caranya acara ataupun agenda itu tetap bisa berjalan, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Akhirnya di situ ada nilai plus. Apa nilai plus itu? Nilai plusnya adalah akhirnya kita bisa berpikir sedemikian mungkin, kita dituntut untuk mempunyai kreativitas, kita dituntut untuk mempunyai integritas, kita dituntut untuk mempunyai ide yang bagus, gimana caranya walaupun dengan diadakan online, tetapi acara itu tetap bisa meriah. Seperti itu. Akhirnya peningkatan pola berpikir dan juga daya pikir kita terkait hal-hal yang memang itu sebenarnya sudah lumrah, karena sekarang mempunyai sistem yang baru, dengan keadaan yang baru dan segala macamnya, akhirnya kita dituntut untuk bisa adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan keadaan saat ini. Seperti itu. Baiklah, terima kasih telah meluangkan waktunya dalam kegiatan Sapa Ramadan. Semoga COVID segera berakhir. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak terasa bahwa kita sudah sampai di ujung acara. Saya, Vela Fazia, selaku host dalam kegiatan Sapa Ramadan hari ini, mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas ilmu yang telah Kak Farhan sampaikan. Wabah COVID sebagai cobaan, meluluhlantarkan sendi kehidupan. Saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, semoga amal diterima dan dosa dihapuskan. Sekian dulu Sapa Ramadan kali ini, yang narasumbernya Presiden PPNI. Lain kali berjumpa lagi, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.